Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas 4H yang merupakan kelompok 3 mata kuliah Hukum Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk lembaga syariah. Oke, bagaimana penjelasannya? Simak video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengertian bisnis syariah. Bisnis syariah adalah segala jenis jual beli yang didasarkan pada hukum Islam atau sistem Islam. Bisnis syariah terdiri dari dua kata, yaitu bisnis dan syariah. Bisnis sendiri memiliki pengertian usaha jual beli barang ataupun jasa yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Atau dengan kata lain, bisnis juga dapat diartikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan syariah memiliki pengertian sumber jalan yang lurus. Atau secara istilah, syariah juga dapat diartikan sebagai segala perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang ditujukan untuk seluruh umat manusia, yang meliputi masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, dan juga muamalah. Jadi bisnis syariah sendiri tidak hanya menargetkan keuntungan semata, namun juga untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam bisnis syariah, dasar hukum yang digunakan tidak hanya perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun juga didasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Jadi, dalam bisnis syariah memiliki konsep bagaimana cara kita mengelola bisnis, bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan dengan cara yang halal, yang sesuai dengan hukum Islam dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang bab selanjutnya adalah ciri-ciri bisnis syariah. Bentuk bisnis syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya, yaitu sebuah usaha untuk memproduksi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Nah, hanya saja bisnis ini merupakan implementasi dari aturan-aturan Allah. Selain itu, bisnis ini berpedoman kepada nilai-nilai keislaman, kemudian berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, kemudian fikih muamalah, dan beberapa pendapat-pendapat cendekiawan muslim tentang segala hal yang itu berkaitan dengan bisnis secara Islam. Adapun ciri-ciri bisnis syariah yang pertama adalah selalu berpijak kepada nilai ruhiyah. Yang dimaksud berpijak kepada nilai ruhiyah di sini adalah bahwasanya kalau kita menjalankan sebuah bisnis itu jangan semata-mata kita mencari keuntungan saja. Bahwasanya bisnis ini adalah sebuah ibadah yang bagaimana cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi otomatis bisnis kita ini harus menjadi bisnis yang mempunyai nilai-nilai Islami yang mampu memberikan manfaat, bukan memberikan mudarat. Entah itu bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, ataupun bagi agama. Sehingga nantinya bisnis kita ini menjadi bisnis yang benar-benar dilimpahkan atau benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu mendapatkan limpahan nikmatnya. Amin. Yang kedua adalah memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Yang dimaksudkan memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram adalah sesuatu yang kita jual belikan itu apakah halal atau haram, itu kita harus mengetahui. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, kita sudah diatur di dalam Al-Quran, hadis, bahwasanya kita harus menjauhi beberapa barang-barang haram, tapi itu malah kita jual. Itu jangan sampai. Kenapa? Karena itu nanti tidak akan mendatangkan nikmat dan manfaat, tapi akan mendatangkan mudarat. Dan itu pun bisnis kita juga akan dinilai haram. Kalau dari bisnis saja yang kita lakukan haram, pasti nanti akan menimbulkan sesuatu keharaman dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah mengimplementasi aturan secara syar'i. Di sini artinya harus memiliki kesesuaian antara teori dan praktik. Jadi antara teori kita sudah mengetahui nih beberapa bisnis-bisnis yang itu dikategorikan bisnis yang haram. Kita sudah tahu bisnis itu haram, tapi tetap saja kita lakukan. Nah, ini kita tidak ada kesesuaian antara teori dan praktik. Maka kalau kita sudah mengetahui kalau bisnis itu adalah haram, kita juga harus menjauhinya. Jangan sampai hal itu menjadikan ladang mata pencarian kita. Nah, untuk selanjutnya adalah tidak hanya berorientasi pada dunia namun juga akhirat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya bisnis ini juga bernilai ibadah.
Maka dari itu ini bukan hanya mengkombinasikan hubungan antara manusia dan manusia, tapi antara manusia dengan Tuhan juga, antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya berorientasi kepada sebuah keuntungan uang yang melimpah, tetapi kita harus berorientasi kepada bagaimana kita ke depannya. Di dalam dunia ini adalah semuanya titipan, yang kekal itu berada di akhirat. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga bisnis syariah. Jenis-jenis lembaga bisnis syariah yang pertama adalah perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri merupakan suatu sistem perbankan di mana pelaksanaannya itu berdasarkan hukum-hukum dalam Islam atau sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis maupun ijma, fatwa dari ulama. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga telah menetapkan adanya lembaga perbankan syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan seluruh kegiatan perbankan syariah. Saya akan menjelaskan mengenai lembaga pasar modal syariah dan lembaga asuransi syariah. Pasar modal yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi yang dilakukannya. Pasar modal syariah terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Lembaga asuransi syariah. Lembaga asuransi syariah dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu takmin, takaful, atau taddamun. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, takmin adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi tamin untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas. Saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya sebelumnya jelaskan, yaitu tentang pegadaian syariah. Dalam bahasa Arab, gadai itu diistilahkan dengan rahan dan dapat juga dinamai dengan al-habsu. Nah, secara etimologis, arti dari rahan itu adalah tetap atau lama dari barang, dan sedangkan al-habsu itu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak, sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Nah, rahan adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarok, yaitu sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barang itu. Yang selanjutnya yaitu adalah lembaga BPR syariah. Apa sih BPR syariah itu? BPR itu adalah Bank Perkreditan Rakyat. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yaitu adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Nah, sedangkan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa BPR itu adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, secara teknis, BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu adalah BMT atau Lembaga Baitul Mal wa Tamil. Apa sih BMT itu? Yaitu adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu. Nah, lembaga BMT ini yaitu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Dan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Nah, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh yang
tokoh-tokoh setempat yang berdasarkan pada sistem ekonomi yang salam, keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Nah, kesimpulan dari presentasi di atas yaitu kegiatan bisnis syariah ini bukan hanya kegiatan jual beli yang targetnya hanya untuk mendapatkan keuntungan. Namun, bisnis ini lebih mengarah kepada hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, bisnis ini dibatasi oleh cara mendapatkan keuntungan dan mengembangkan dengan konsep halal dan haram. Hanya saja, bisnis ini merupakan implementasi dari aturan Allah, sehingga bermuamalah berdasarkan syariat Islam. Adapun ciri-cirinya yaitu selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram, mengimplementasikan aturan secara syar'i, tidak hanya berorientasi pada dunia namun juga akhirat. Kegiatan bisnis syariah ini memiliki kelembagaan yang menggunakan prinsip syariah, antara lain pasar modal syariah, lembaga asuransi syariah, perbankan syariah, pegadaian syariah, dan BMT. Oke, itu tadi merupakan seluruh rangkaian penjelasan mengenai bentuk-bentuk lembaga bisnis syariah. Kami harap dengan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video hingga akhir. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.